Nah, misalkan berarti N 7, ya kan? Peluang penerbangan datang terlambat, ini aku jadiin peluang gagal, berarti Q 0,25, suksesnya 1 kurangi 0,25, berarti 0,75. Lanjutannya, peluang 2 penerbangan yang terlambat berapa? W, nah tinggal dimasukin aja 0,75. Nah, otomatis langsung 0,25, jumlah percobaannya 7, terus jumlah suksesnya ada 2, berarti 5 dong, suksesnya 5, jawabannya 0,311. Nih jawabannya C. Gampang kan? Gampang tidak? Yes, tapi aku masih bingung. Kapan kita itu pakai peluang yang kayak gini? Ini waktu dia ini kayak terlambat, tidak terlambat, terus datang tepat waktu, tidak datang. Jadi kak ya dan tidak. Nama peluangnya binominal kan B, jadi dua kemungkinan, sukses dan gagal. Nah itu dengan ini aturan dia tuh N-nya ini kurang dari, bentar, aku cari. Sampai 100. Berapa? 100? Ya. Bentar. N kurang 100, P Gimana? kurang. N-nya kurang dari 100 ya? Benar, kok hilang? Kalau udah di atas 100, dipakai apa tuh? Poisson. Ya. Kalau P-nya di atas 10, pakai normal. Z score. Nah kalau N-nya lebih dari 50 dan peluangnya itu kurang dari 0,1, dia pakainya ini distribusi Poisson. Berarti yang ini, kotaan ini, Poisson ini. Tapi kalau yang binominal itu kan N-nya kurang dari 50 kan, dan dia juga P-nya lebih dari 0,1 nih, 0,1 semua. Makanya pakainya binominal. Tuh. Gimana? Kalau distribusi normal gimana, Div? Distribusi normal tuh kalau N-nya lebih atau sama dengan 100, P-nya kurang atau sama dengan 10. N-nya lebih dari? Lebih atau sama dengan 100. Terus? P-nya kurang atau sama dengan 10. Kalau P-nya udah lebih dari 10, dia pakai Z score. Gitu. Kurang dari 10. Oke. Kurang sama dengan. Sama dengan. Peluangnya 10 gitu. Ya. Enggak, 10% maksudnya. Ya. Yang itu apa? Distribusi normal. Iya. Yang bedanya distribusi normal sama Z-score apa? Sama. Jadi kita pakai rumus ini kan, misal distribusi normal ini kan, nanti dapat Z-score, terus dapat peluangnya. Tuh. Kayaknya lu ada pendapat gak? Kalau lebih dari 10 tadi apa, Div? Normal. Z-score itu normal. Oke, lanjut nggak? Iya lanjut. Sumpah dosenku nggak pernah kayak ngejelasin kayak gini. Kayak apa bedanya? Jadi selama ini aku ngerjain starter itu kayak nggak tahu gitu loh dasarnya mana rumus yang harus dipakai, mana yang harus digunakan buat soal ini soal itu gitu loh. Nanti aja Sal, aku dari tadi siang nggak baru tahunya. Oke, siap. Dosenku ngajarnya santai banget. Kayaknya gampang gitu soalnya. Kerjanya gampang gitu. Dosenku malah ngajarinnya integral kayak apa sih?
Beneran, mungkin apa sih orang ini? Makanya ini kok kayaknya gampang banget. Jadi Lanjut ya. Halo, welcome back. Misalkan berdasarkan data historis, peluang inflasi, astagfirullahaladzim, peluang inflasi 5%. Peluang inflasi 5% di Indonesia adalah dengan bla bla bla. Nah, di sini untuk tahun depan. Untuk tahun depan berarti prospektif. Kalau retro berarti apa? tahun belakang Kalau cross sectional silang. Nggak tahu ya. aku juga nggak tahu sih. Berarti dia gimana? Ngilang gitu. Ngarang Pak. Apa Cak? Cross sectional apa Cak? Nggak tahu. Bohong Ica. Oke, Apa ya? kita cari deh cross sectional. Ya masa ada yang mau login di Instagram gue dari Jakarta pakainya Xiaomi, siapa coba? Ayo. Aku Menghack-hack. Aku berarti ya. Apa sih? Nggak jelas. Epidemiologi mengenai prevalensi distribusi maupun penyakit paparan nggak jelas. Nggak ada tuh. Ngarang dia tuh. Apa Cak? Nggak ada. Nggak ada aku baca. Nggak ada ya? Nggak ada. Data panel nggak tahu juga. Data Premier kan dia kayak langsung nanya ke itunya secara langsung, kuesioner maupun wawancara gitu. Kalau data sekunder biasanya dia mulai percobaan. Lanjut deh. Lanjut perempat. Penilaian kinerja pegawai, Kementerian Keuangan, rata-rata. Rata-rata itu berarti apa? X. Rata-rata. Yang nggak tahu. Rata-rata 77, simpangan baku 12. Nah, di sini udah dikasih tahu distribusi normal makanya. Jika nilai yang kurang dari 52 dianggap gagal karena kemauan gaji sekitar, nah ada informasi kurang dari 52. Berarti kita pakainya distribusi normal. Distribusi normal itu, nah di sini X-nya 52. Rata-ratanya 77, simpangan baku 12. Nah, kita dapat minus 2,08. Kita buka ini minus 2 mana? Minus 2,08. 0,0188. 0,0188. Berarti yang mana? Yang ini 1,9%. Gimana kalau pertanyaannya lebih dari 52? Berarti jawabannya berapa? Kurang 52. Sorry. Gimana sih? 77 kurang 52 per 12. Terus sisanya juga bisa. Jadi 100% dikurangi sama ini 1,9%. Jadi kalau ini kan pakai Z-score ya. Kalau Z-score tuh dia itu
nilai yang kalian cari di sini itu selalu dari kiri ke kanan. Jadi kayak di sini aja dia. Kalau kalian nyarinya di daerah sini harus dikurangin. 1 kurangin di sini. Jadi itu 0 sampai 0,5 terus 0,5 sampai 1. Nah, yang z-score ke kiri sini tuh biasanya dia tuh minus. Emang minus. Terus 0,5 ke sana ke 1 dia tuh bilangannya plus z-score-nya. Tapi ini 0, 0,51 itu peluang. Kalau yang bawah ini z-score minus sama plus. Gimana guys? Sama ini satu min 0,0. Kalau misalnya hanya lebih dari 5. Tapi kan kadang kita lupa ya. Ditanyanya tuh lebih dari, tapi kita pakainya yang ini malahan kadang. Iya. Biasanya gitu sih. Lanjut. Statistika adalah suatu alat bantu. Ini banyak dia tuh enggak, karena apa ya, enggak terlalu akurat gitu loh, enggak persis plek ibaratnya gitu. Akurat kan artinya kayak persis sama sekali. Data yang rumit dapat disederhanakan, ya itu benar. Data yang diperoleh dapat diklasifikasikan sesuai kebutuhan, ini juga bisa. Keputusan statistika dapat pertimbangan, ya banget. Kalau misalnya nggak jadi pertimbangan, kenapa ada matkulnya? Terus data sampel dapat memberikan informasi keadaan populasi secara keseluruhan, iya, karena dia cuma memberikan informasi keadaan. Tapi kalau sini kan dengan akurasi nggak bisa. Oke, lanjut. Misalkan diketahui rata-rata populasi besaran pajak usaha mikro sebesar 5 juta. Berarti ini apa? Rata-rata. Ya Allah. Rata-rata tuh berarti mu. Mu-nya 5 juta. Standar deviasinya 2. Berapa besar peluang dari 25 KPP didapat rata besaran 5,4? Ini X ya. Nah, untuk data 25 KPP ini nggak perlu diperhatikan ya, karena dia nggak mengaruhi apa-apa. Ibaratnya jadi sampel aja. Nah, kalau ini berarti pakai apa, binominal, distribusi normal, atau yang lain? Ya, kayak distribusi normal, karena ada kayak simpangan baru sama itu. Apa bedanya simpangan baru sama standar deviasi? Standar deviasi itu kuadratnya simpangan baru. Simpangan baru sama standar deviasi itu ternyata sama ya, nggak ada bedanya. Nah, ini standar deviasi temuan baru, jadi sama aja. Aku jadi kayak dosen sumpah pada di mute. Berarti ini jawabannya gimana? 5,4 5 2 0,2. Nol koma 0,20, jadi 0,57. 0,579. Ini jawabannya guys.
Udah bukan? EAS berarti rata-rata populasi itu nggak ada hubungannya ya, maksudnya nggak perlu diperhatiin. Oh ini adalah populasi ini. Iya. Dia jadi mu. Jadi mu. Mu tuh gimana yang ini loh, Sal. Bentuknya kayak gini. Jadi langsung aja gitu loh dimasukin ke rumusnya. Gimana, Sal? Oke. Soalnya kemarin dosenku tuh sempat bilang antara populasi sama apa gitu ada bedanya gitu. Jadi kayak harus di apain gitu loh, nggak tahu aku. Oh, gak tahu sih. Sementara itu sih yang aku tahu. Lanjut ya. Oke. Ini jawabannya apa? Aku enggak. Apa? Keluar. Aku enggak. Oh yaudah. Oke. Apa sih? Nggak jelas banget. Apa sih? Biku rusak soalnya. Lanjut ya. Ini satu hasil outcome atau peristiwa event yang tidak dapat dibagi lagi menjadi komponen yang lebih kecil. Sederhana namanya apa ya? Apa itu? Apa-apa bentar. Outcome. Peristiwa sederhana. Peristiwa sederhana. Masa itu Iya lah. ruang sampel. C itu apa? Iya loh. Ada di Apa? Triola. Ruang sampel. Itu jelas banget. Ruang sampel. Baru dengar. Nih. Oh, bahasa Inggrisnya simple event. Iya ada di Triola. Lanjut. Lanjut. Sia-sia kirim cheat sheet-nya dong, lihat di mana. Tips. Cheat sheet-nya. Benar. Thank you. Lanjut ya. Nih. Perusahaan sebaran wanita PBB pria Pulau Jawa 130, wanita Pulau Jawa 30. Selanjutnya, jika perusahaan ingin memberikan door prize satu buah motor ke pegawai pria, berapa peluang seorang pegawai yang ada di Pulau Jawa mendapat door prize tersebut? Gimana caranya? Gimana guys? Berarti pria dulu ya? Pegawai Kalau pria baru Pulau Jawa. Nah, kalau kayak gini tuh dari belakang dulu. Dari belakang dulu pegawai yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa dulu. Berarti kita lihat ke kanan. Habis itu pria ke bawah. Berarti 130 dibagi dengan 100 ya? 700. Jadi jawabannya yang ini B. 130 per 700. Jadi lihat dari belakang dulu. Pulau Jawa, pria. Nah, gitu. Terus selanjutnya 9. Ya. Nah, ini aku nggak paham sih. Anunya gimana. Tapi setahu aku yang paling atas itu modus. Paling atas modus 5,3. Yang tengah selalu min nggak semua? Harusnya. Yang kan ini paling
paling tinggi gitu loh frekuensinya, Cak. Bentar, wifi-nya aku nyatet. Jadi itu kayak persebaran frekuensi di sini tuh nilai, yang atas tuh frekuensinya. Jadi paling tinggi puncak itu pasti modus kan, karena frekuensinya paling banyak. Ya enggak sih? Ini ya, squad kiri. Lereng ke kiri deh. Karena kayak berurutan gitu. Median modusnya paling gede. Itu squad kiri. Kalau ke kanan, modusnya paling kecil. Dan yang di tengah-tengah itu biasanya median gitu loh. Yang kayak Nah, kalau misal dia bentuknya gini gimana? Tengahnya modus, soalnya anggap aja 5. Terus ini tuh 4 mean. Mediannya bisa di sini enggak? Terus 6 median. kalau squad itu yang di tengah selalu median di ini. Iya, kalau median tuh selalu di tengahnya. Kalau kayak gitu bisa aja bukan squad, bisa aja ini. Sabar apa ya kemarin tuh? Kurtosis tau nggak weh? Apa? Kurtosis. Jadi tuh normal tapi bentuknya nggak beraturan. Oh, enggak jelas gitu ya. Iya. Sosis tuh. Jadi square kiri. Karena modus paling kanan. Oke, lanjut. Terdapat peluang peserta pelatihan datang tepat waktu 0,7, terlambat 0,15. Berarti 0,7 tambah 0,15 0,85. Berarti sisanya berarti yang nggak datang sama sekali. Jadi tidak tepat waktu ataupun tidak terlambat, berarti nggak datang. Jika ada 48 peserta, berapa peluang 40 diklat datang, 5 peserta tiket terlambat, sisanya tidak datang. Gimana? Berarti pakai yang mana? Yang meninggiis, peluang distribusi normal, binominal, atau yang lain. Atau Poisson. Apa? 48. Nggak denger gift. Urutin aja 3 itu. Jadi kita pakainya yang distribusi binominal. Karena dia tuh ini. Dia N-nya kan kurang dari 50, ya kan? Terus si P-nya itu lebih dari 0,1. Nah, ini 0,1. Jadi pakainya binominal. Ini kita pakai rumus yang binominal, mana binominal? Nah, yang ini. Ini. Langsung aja. Berarti N-nya adalah 48. X-nya kan ada banyak kan ya. Yang datang 40, yang terlambat 5, yang enggak datang berapa berarti? 3. Karena 48 kurangi 40 kurangi 5. Terus habis itu peluang untuk datang 0,7, terlambat 0,15, yang enggak datang 0,15 ya. 1 kurangi 0,7 kurangi 0,15. Nah, langsung masukin aja n faktorial per x faktorial. Langsung masukin semua.
dikali peluangnya 0,7 kali 0,15 kali 0,15. Nah, pangkatnya ikutin ini aja, 45 3. Kalkulator. Terus nanti Allah. Berapa guys? 0,003. Sebenarnya gimana? Anggapan Woi, tadi cara nentuin dia pakai binomnya gimana? gimana tak? Cara nentuin dia pakai apa gimana? Oh, Caranya. nih. Kalau N-nya lebih dari 50, terus peluangnya kurang dari 0,1, dia pakainya ini, Poisson. Terus kebalikannya, N-nya kurang dari 50, P-nya lebih dari 0,1, pakainya nominal. Selalu dua ini. Terus, kalau distribusi normal itu yang N-nya banyak banget, sampai 100. Sampai lebih dari 100. Oke, woi. Bikin rangkumannya dong, Yes. Halo Ajar. Ajar mas loh. Halo guys, ajarin apa guys? On cam pula dia. Ya udah matikan lah. Ya. Salam dulu sama gurunya. Assalamualaikum Ilyas. Aduh. Loh, Oke, gitu sebenarnya. Apa sih ini? berarti kita. Halo, welcome. Mana weh? Apa sih ini? Mana? Udah selesai. Iya. Udah kayak gitu, Cak. Gimana? Oke. Yes, bikinin rangkumannya dong, Yes. Rangkumannya adalah kita harus berdoa dan berusaha. Bukan yang Masya Allah. tadi loh. Oke, mantap. Apa sih? Nanti. Lanjut apa ada? Lanjut. Ini lanjut. Ulang weh. Ulang weh. Ulang. Ya Allah. Ya udah lanjut lah. Mana nih, Zer? Udah jauh banget. Nanti ya. Next time. Next time lah. Biarpun besok aku kuis. Sumpah. Biasanya kuis dari itu, soalnya tuh sama-sama, Zer. Aku kuis ALK, kuis apa-apa tuh kayak sama gitu loh tiap dosen. Kalian kuisnya 1 jam? Iya. Iya. Kerjain 15 soal. Ini apa, kamu download Panta ini aja. Kuisku juga keluarnya kayak gini. Oh. Oke. Lanjut Lanjut. ya. Nih, misalkan dilakukan penelitian terhadap usia driver dari
dua provider Gojek, Base dan Perfect. Pengambilan 20 sampel cara acak masing-masing free project lah. Pertanyaan A, 70% termuda dari masing-masing ojek online tersebut. Berapakah batas usia 70%? Berarti caranya 10% dari 20. Berapa? Berarti di 14 ya. Berarti di daerah sini. Batas usianya berarti ya yang base 49, yang perfect 46. Tapi aku nggak tahu sih di kuncinya tuh 49 sama 46, tapi tuh batas usia tuh harusnya yang pakai koma apa enggak? Kayak 49,5 sama 46,5. Gimana teman-teman? Yes, kalau direvisi kok N-nya ditambah 1 sih, Yes. Hanya tambah 1. Iya, jadinya 21 bukan 20. Itu kayaknya pakai nganu sih. Berarti di antara sini ya Iya, maksudnya ya. Berarti itu pakai rumus yang ini. Yang enggak rumus median persentil enggak sih harusnya. Pusing ya gitu deh pokoknya. Berarti di 49 tambah 49 bagi 2 gitu ya. Salah. iya aku baca di revisinya apa? Apa nama tadi? Apa? Panta. Iya, kayak gitu. Oke. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Berarti di antara sini. 49 tambah 49 bagi 2, 49. 46 tambah 48 bagi 2, 47. Oke, nice. Terus yang B, ini memberikan apresiasi dengan usia 5 tahun ke atas. Berapa persen driver yang termasuk 50 tahun ke atas? Berarti ini ada 1, 2, 3, 4 persenan. Berarti yang base 4/100. Terus yang perfect berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5/100. Ampun. C. Secara proporsional driver dari mana yang usianya lebih bervariasi. Ini pakai rumus ya teman-teman. Saya lupa rumusnya. Mari kita lihat. Makanya ini kafe. Kafe sama dengan standar deviasi dibagi X bar atau rata-rata dikali 100%. 100%. Nah, pertama kita nyari S-nya dulu. Ya, untuk mencari S, kita bisa pakai ini. Kita input aja. 35, 36. Aku udah input sih, sempat input. 38, 39, 1. Nah, hasilnya di sini. Nah, di sini hasilnya. Susah juga ya pakai digit ini. S dari base itu
6,617. Terus dia rata-ratanya berapa meannya? Mean mana mean? Meannya di sini. Ini meannya di sini teman-teman. Salah. 44,75. Kita langsung masukin rumus. S-nya 6,617 dibagi rata-rata 0,75 dikali 100%. Hasilnya 15%. Nah, 14,7% untuk base. Untuk perfect berarti langsung masukin angkanya aja input di sini. Ya. 34, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 49, 52, 5. Loh, basic. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 48, 52, 53, 54, 55. Nah, langsung dapat rata-rata ini 43,45, standar defisiasinya 7,40. 402 ya. Langsung masukin ke rumus ini 7,402 dibagi 43,45. Bener sih? Kali 100%. Itu 34,45 ya. Iya, maaf. Gak bisa baca bacaan sendiri. Berarti yang paling bervariasi mana? Bis atau perfect kalau kayak gini angkanya? Perfect. Kenapa Sahar? Kenapa Mahar? Perfect. Kenapa? Karena persebarannya lebih luas. Nggak tahu. Karena Aku juga. iya Apa? Lebih bervariasi, soalnya lebih tinggi. Jadi ini tuh menunjukkan variasi banget gitu angka ini. kalau kata dosen aku lebih apa ya? Kalau di gambar tuh lebih fleksibel dan lebih luas gitu. Ya deh, oke. Aku nggak ngerti sih, aku hanya nyontoh rumus. Oke, nomor 2. Suatu bank lokal menyampaikan laporan pada otoritas jasa keuangan OJK bahwa 80%
memiliki giro 60% tabungan, 50% keduanya. Asumsikan bahwa bank tersebut juga memiliki layanan lain di samping tabungan dan giro. Jadi ada layanan lain di samping ini. Gambar, gimana guys gambar? Bisa gambar di sini nggak? Yeah. Berarti ada dua lingkaran ya. Tabungan dan giro. Ya nggak bisa bagus sih. Yang ini. Yang warna putih. Gimana sih? Oh. Ya, ada dua. Tabungan giro. Jadi ini tabungan, ini giro. Nah, yang tabungan aja berarti berapa? %60 memiliki tabungan, 50% keduanya. Berarti kalau tabungan aja 60 kurangi 50, berarti ya 10%. Kalau giro aja berarti 80 kurangi 50, 30%. Kalau keduanya 60%. Kalau di total berarti ada 10, 60, 90. Nah, 10%-nya berarti yang tidak keduanya. Gambar kayak gini, tapi ini angkanya di sini, guys. Ya, akhirnya Ya, ya. Jelek. Nah, B. Apabila seorang nasabah berapa peluang bahwa pelanggan tersebut tidak apabila seorang nasabah acak tabungan, peluang tidak memiliki rekening giro. Jadi pertama, yang tidak memiliki rekening giro berarti 10 tambah 10, 20 kan? 20 per memiliki tabungan. 20 per 60. Paham nggak teman-teman? Apa gimana ya? Ulangi ya. Kok 1 Maret? 1/3. Nah, salah. Nah, jadi kalau misalnya ada soal kayak gini, diambil secara acak dari event A ke B, berarti itu kita dari belakang dulu. Dari kan yang A ini memiliki rekening tabungan, yang B tidak memiliki rekening giro. Berarti kita ngerjain ini dulu. Yang tidak memiliki rekening giro ada berapa yang tidak memiliki rekening giro? Ada 10% tambah 10%, hasilnya 20%. Ini yang 50% kan punya keduanya, berarti dia termasuk punya giro juga kan, berarti 20, ya kan. Terus kita ke belakang, yang memiliki rekening tabungan. Yang memiliki tabungan yang mana aja? Yang ini 10% ditambah 50%, 60%. Berarti peluang di pelanggan memiliki rekening tabungan dan apa ya, yang ini pokoknya soalnya berarti 20/60 gitu. Oke, ngerti. Lanjut, berapa peluang terpilih satu nasabah yang tidak memiliki rekening giro dan tabungan
atau satu nasabah tidak memiliki rekening giro atau tabungan. Nah, pertama dipisahkan oleh atau. Kalau tandanya atau berarti plus. Nah, di sini ada dan juga. Berarti dia itu dikali. Nah, nasabah memiliki rekening giro dan tabungan. Berarti ada berapa? 50, ya kan? 50 per 100 dan plus satu nasabah tidak memiliki rekening giro maupun tabungan. Nah, berarti ini 10%. Jawabannya berarti 50% tambah 10%. 60%. Kayak gitu. Lanjut. Lanjut. Kok kalian bisa belajar sampai jam segini sih? Soalnya kamu ngajarinnya jam segini ya. Ya udah, kita sudahi saja ya, teman. Jangan. lanjut ya. Ini sampai selesai. Gas. Hah? Gas, tak no. Yo Iyas. Yo, iya. Ajar baru masuk loh. Orang mata uli kasihan orang mata uli. Kasihan Azhar besok kuis. Jokiin apa? Yes. Oke, lanjut nomor 3. Sampel berjumlah 1.850 membayar pajak. Rata-rata pembayaran pajak adalah segini. Standar deviasi segini. Nah, berarti pakainya apa? Kalau udah ada rata-rata standar, berarti langsung ke peluang distribusi normal. Ya kan? Ya. Jadi mu-nya 15,7. Ini standar deviasinya 0,8. Nah, ini ditanyanya 13 sampai 17. Berarti kita cari yang 13 dulu ya. 13 X-nya berarti 13. Mu-nya berarti 15,7. Standar deviasinya 3,8. Minus 0,71. Minus 0,71. Minus 0,71. 0,2389. 0,2389. Terus untuk yang 17 juta langsung masukin aja. Nol koma 34. 0,34. 0,6331. Nah, kalau diantara berarti kalau misal digambarkan kayak ini. Nah, ini yang minus, ini yang plus. Ini yang 13 juta, ini yang 17. Ini kan berarti kayak gini kan. Nah, berarti ini kurangi ini. 0,6 dikurangi sama 0,2. Hasilnya 0, benar. Benar gak sih? Bener ya. Oke, 0,39 berarti ya. Cari Itu 0, apa ya? ini distribusi
distribusi normal. Zar. Yang 0,0 itu apanya? Oh, ini Z-score. Jadi kalau di Z-score, kalau mau pakai ini tuh dia tuh kata kuncinya di sini. Rata-rata sama ada standar deviasi atau juga bisa apa tadi simpangan baku. Nah, untuk X ini yang kita cari 13 atau 17. Nah, yang mu ini tuh rata-rata yang kayak gini bentuknya yang to ini itu simpangan baku atau standar deviasi. Nah, setelah kita masukin rumus, ya rumusnya tuh kayak gini. X kurangin rata-rata per simpangan baku hasilnya tuh Z-score. Nah, Z-score tuh kita lihat di tabel Z-score. Nah, tapi Z-score tuh ada dua, ada yang plus, ada yang minus. Nah, plus minus ini yang ini bentuknya kan kayak gini kan Z-score. Tengah-tengahnya tuh 0,5. Yang ke kiri itu minus, yang ke kanan itu plus. Terus kalau baca Z-score tuh selalu dari sini. Kalau kurang dari, misalnya pertanyaannya kurang dari, berarti langsung itu jawabannya yang ada di sini. Kalau lebih dari, kita harus kurangi. Sama itu. Terus dengan rumus tadi, kita tuh dapat Z-score yang 13 juta tuh 0,2 sekian, 17 tuh 0,6. Nah ini kan dia kan ditanyanya di antara kan ya. Kalau di antara kan kita nyarinya yang daerah sini. Ya kan, minus sama plusnya. Berarti kita harus kurangi dulu dari 0,39. Nah ini Z-score. Kan yang ditanyakan berapa persen ya, persen atau berapa peluangnya. Kita buka tabel Z-score nih, bisa kalian download atau nanti aku share. Nah terus cari 0,39. 0,39 tuh yang mana? Yang ini. Nah berarti jawabannya 0,6517 atau 65,17%. Jadi dari sampel ini 1850 UMKM ada berapa nih? 65 kali inilah persen itu yang pembayaran pajaknya 13 sampai 17 juta. Nah, terus ada lagi nih. Pembayaran pajak di atas 20 juta. Nah, sama ya Bentar tadi ya. apa? Tapi kalau di jawaban kok jawabannya 39,42%. Berarti salahku gimana? Di sininya, di skor. Gak tahu. Caranya gimana itu? Kan benar nggak sih? Iya, jawabannya yang ini kenapa kok kamu jadi 65,17%? Loh, ini udah kan udah? Ya, Ding. Ini udah itu ya peluangnya ya, persenannya ya? Iya, udah Iya, ya. peluang. Aduh. Iya ya. Yo, Iyas. Yo, Oh, berarti ini ya. Ini udah persenannya ternyata. Maaf ya, guys. woi. Wah, Jadi tabel Z-score itu kan yang kiri sama atas itu berarti Z-score-nya kan? Iya nggak? Apa aku salah? Bener nggak? iya, ini di skornya kan? Ya enggak sih? Yang 17, 0,3. Enggak, Deng, ini peluangnya. Itu bukan persennya. Ya, ini udah persennya ini. Oke. Oke. Kan asal di atas 20 juta, tinggal ganti X-nya 20. Hasilnya kan 1,13. 1,13. 0,87.
Ini udah persen ya, 0,8708. Nah, tapi karena ditanyakan dia lebih dari, berarti 1 minus ini. Apa? 1 minus ini, hasilnya 12,9%. 12,9%. Itu ya teman. Terus, apabila mereka itu 25%, berapa batas maksimalnya? Nah, ini dibalik, yang diketahui persenannya. Bukan, kita berarti nggak nyari persenan, tapi kita nyarinya X-nya berapa. Gimana caranya? Aku nggak tahu sih rumusnya apa untuk mencari P ke Z-score. Mungkin di sini bisa ya, cari-cari gitu ya, 25%. Bisa ya, ada Z-score kalkulator. Tapi kalau lewat tabel mungkin di sini ya, Cari cari-cari manual. Heeh. ini di antara Nanti ada lebih-lebihnya gitu. minus 0,67 sama 0,8. Tapi pakai Excel langsung bisa sih. Nih langsung 25 is minus 0,67. Jadi Anjay. kita pakai Wih, mantep banget nih. Anjay gurinjay. Apa sih? Gimana? kayak ini ya. Ya tidak konsen lagi bro. Pakai Keren rumus banget. ini ya. Z sama dengan X minus rata-rata persimpangan baku. Z-nya minus 0,67. X-nya yang kita cari kurangi rata-ratanya 15,7. Standar deviasinya 3,8. Dapat nih X-nya langsung berapa? Minus 0,67 kali 5,8 ditambah 15,7 loh. Dua koma tujuh minus 72 tambah 15,7 11,8 ya? 13. Gimana kak? 11,8 aku dapat kan minus 0,67. 11, sekian. Ya seperti itu. Dikali 5,8 ditambah bentar 11,8. Lanjut. Itu BPK menyampaikan ramalan hitung yang service peluang datang 0,8, terus yang mendaftar 25, ternyata kelas yang tersedia hanya 20 peserta. Sementara BPK tuntut untuk memenuhi kebutuhan. Peluang 20 orang mendaftar di kelas datang. Nah ini pakainya yang mana? Karena dia N-nya kurang dari 50, yaitu 25, pakainya binominal. Oke. Yang datang 0,8, berarti presentasi suksesnya 0,8. Gagalnya otomatis 0,2. Terus jumlah pesertanya 25. Terus yang datang berapa? 20. Hasilnya segini. Jadi jawabannya 19,6%. Digit si Triola ya, Yas ya.
Ini nggak tahu digit dari Brigada yang mana nggak tahu sih. Terus lanjut, peluang mendaftar diklat datang lebih dari 20. Kok bisa keren banget anjir jet-setnya. Kalau lebih datang berarti gimana guys? Masukin satu-satu, Pak. Enggak gini. Kalau lebih itu pakainya apa? Distribusi normal. Enggak ding. Tetap ini. Binomnya. Lebih nominal. Masukin satu-satu, Pak. Masukin satu-satu berarti ya 21 0,18 berapa dulu 18668 terus 22 ya Allah 0,135768 23 0,07083 5 24 0,023 618 25 0,003 berarti ini peluangnya adalah 41,96 beda ya sama kunci. Iya beda ya. Ya, dia pakainya apa sih? Binomnya. Oh, binomia. Hasilnya beda karena kenapa? Dia pakai Z-score soalnya. Oh iya, Discord. Tapi kalau cara gini bisa nggak sih? Atau nggak bisa? Nggak tahu Aku ya. lebih paham caramu sih ya. Soalnya katamu kalau apa namanya datanya masih kurang dari 50 bisa pakai ini. Oh, kalau yang Z-score tuh yang lebih dari 100. Tapi P-nya udah 20 ya. P. Oh ini. Kalau P-nya dia Iya, udah 20. kurang dari 10. Kalau binomina yang apa? Distribusi normal tuh lebih dari 10% P-nya. Div. Gue tahu sih, enaknya aja sih. Benar. Ya terus besok kita gimana? Soalnya kayak kalau ada rentang-rentang gini lebih dari itu enakan Kayaknya Z-score ya. Ya, kalau lebih dari kurang dari Z-score ya. ya, kurang Oh iya lebih. kita. Oh iya. Berarti di input dulu kan ya? Iya di input dulu. N kali P. Oh iya. N-nya 25. Oh iya benar-benar. N-nya kan tadi 25 ya. Mana tadi? N-nya 25 benar. P-nya 0,8. Berarti yang gagal 0,2. Nah, rata-ratanya berarti pakai rumus N kali P. 25 kali 0,8, 20. Simpangan bangunnya akar N PG. N kali P kali Q di akar. Nah, hasilnya seperti ini, tinggal dimasukin ke atas. Lebih dari berapa sih? 20. Terus
Rumah 0,0. Kocak. Oh iya. Kalau lebih dari 20 tuh ikut nggak? Tidak. Kalau lebih dari sama dengan baru ikut kan ya? Ya, Iya. ya, ya. Bisa jadi. Tapi kok di kuncinya 20 ikut ya? Lebih dari 20. Nggak tahu deh, nyerah deh. Gimana teman? Aku ngikut aja. Ikut Ilyas aja. Aku bebas ya. Oi, janganlah. Aku peserta tentir. Sertiklat. Nanti malah ada yang mengadu dengan dosennya. Tadi Pak kemarin saya diajar sama Ilyas gini Pak. Nanti aku anjing. Jangan dong. Jangan begitu ya teman. Nanti saya diadu nasib. Oke lanjut. Kita perhatikan nilai wajar visual value. Rumus visual value itu apa? Ada max sama min. Yang max itu rumusnya rata-rata tambah 2 simpangan baku. Yang minus rata-rata dikurang 2 simpangan baku. Masuk. Kan kita udah dapatkan tadi rata-ratanya mu-nya 20, tonnya 2. Langsung aja yang max rumusnya rata-rata tambah 2 kali simpangan baku. Yang min rata-rata kurang 2 kali simpangan baku. Nah, 24 sama 16. Minimal datang diperkirakan 16 dan maksimal datang diperkirakan 24. Nah, kira-kira BPPK harus khawatir apa enggak nih tentang kita dapatnya segini hasilnya? Ya harusnya khawatir ya, kan maksimal kan bisa 24 orang. Dan peluang yang datang lebih dari 20 orang pun 41%. Seharusnya menyiapin lah. Paling enggak nggak usah pakai kursi, pakainya lesehan gitu kan bisa cukup tuh 25 orang. Lanjut ya. Kenapa sih? Lanjut. Nomor 5. Tiap tahun mengirimkan 150 orang pegawai terbaik bla 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 dalam 3 tahap. Nah, pegawai lolos sampai tahap ketiga itu 1000 orang. Berarti ini ke bawah dijumlahin hasilnya 1000. Nah, gini aja deh 1000. Berikut ini bla bla bla. Terus yang pertama kali yang bisa kita dapat yang mana? Yang ini ya. Kurang dari 50, 20 berarti sini 30. Terus yang bisa dapat ini ya 5%. Rumusnya F relatif itu apa? Frekuensi dibagi total frekuensi. 5% sama dengan X per 1000. X-nya berarti 50. Ya kan? 50 300 lebih dari ini 80 atau 79,5 itu ada 300. Ini 50 ini berarti
250, ya kan? Nah, di sini kita dapat 20 tambah 30, 50, 170, 370, 420, 670. Jadi di sini ada 330. F relatif 20 per 1000 berapa? 0,02, 0,03, 0,12, 0,2, 0,33, 0,25. Nah, 50 berarti sini 20, 50 tambah 120, 170, 370, 700, 950, 1000. Kurang dari sini berarti ada 50, 300, 630, 830, 950, 980, 1000. Komplit. Nilai minimum yang dibutuhkan pegawai agar lolos jika 150 orang dengan nilai tertinggi langsung dikirim ke luar negeri. Caranya pakai yang mana? Pakai yang mana, guys? Pakai yang ini. LO. Pakai yang gitu. Pakai yang tepi bawah ditambah interval dalam kurung X yang itu dikurangi frekuensi sebelumnya per frekuensi pada kelas itu. Nah, 150 tertinggi, berarti di mana letaknya? Sini ya, 80, 89. Tapi bawahnya berarti 79,5. LO 79,5. Intervalnya ada berapa? 10 ya. 39 kurangi 30 kan 9, tambah 1, 10. Terus kita mau nyari di angka atau data ke 850 apa 851? Kalau 851 ya, kalau 850 tuh berarti kan dia ke 211 orangnya. Ke 151 maksudku. Oh. Jadi dia ke data ke 851 ke tertingginya, paling rendah. Paling rendah nilai minimum untuk yang lolos berarti ke 851. Bukan 850 ya. Terus ke frekuensi sebelumnya. Frekuensi sebelumnya itu dia ini frekuensi kumulatif ya, teman-teman. Itu 700 frekuensi kumulatif sebelumnya. Kan 850. Frekuensi sebelumnya itu dia di sini kan. Nah, ini 700. Terus frekuensi itu sendiri 250. Langsung masukin LO tambah X min F
per F. C ini berapa? C. Set. Nah. Kok F ya? Perah. 9,5 tambah. Ditaruh kali coba. Oh iya, kayaknya itu sih. Dapat 5,54. Ini rumus apa ya? Desil ya? Ya, yang kayak gitu. Rumus nilai keberapa itu. Oke, langsung. Nilai tengah. Sama sih kayak tadi. Tapi ini kan berarti 1000 kan. 1000 kan angka genap. Berarti berada di antara 500 dan 501. Kita cari yang ke 500. Gimana tuh? Di sini sini 20, 30, 50. Oh, di sini ternyata di 70 sampai 79. Di sini 70 sampai 79. 501 juga di situ, berarti sama aja. LO-nya berarti jadi 69,5. Intervalnya sama. X-nya kita naik di 200. Frekuensi kumulatif sebelumnya ada 370. Terus frekuensi itu sendiri 330. Nah, berarti ini jawabannya. 3, sekian. Terakhir. Suatu konveksi celana sebanyak 115. Kemungkinan cacat produksi 0,01. Jika ada 3 atau lebih cacat produksi dalam satu hari, perusahaan tersebut agar. Nah, ini pakainya apa? Atau ya Karena P-nya kurang dari 10% atau 0,1, dia langsung pakai Poisson. Karena N lebih dari 50, P kurang 0,1, dia pakainya Poisson langsung. Nah, rata-ratanya kan 115 kan ya. Terus kok rata-ratanya? Oh ya, M-nya. Maka untuk cari rata-rata kita kaliin dulu 115 kali 0,01. Hasilnya ini 115 kali 0,1. 11,5. Nah, terus X-nya itu jika ada 3 atau lebih, berarti kita 3 kan kena ya, makanya 2,5. Bisa nggak? Aku juga tidak paham sih sebenarnya. 2,5. Ya bentar, itu dikali 0,1 dari mana ya? 0,01 dari ini. Kamu tadi ngaliinnya 0,1 ya? Nah, ini beda enggak hasilnya dengan Kunjau? Bener kok, 1,15. 1,15. Nah, terus aku nggak tahu bedanya atas sama bawah itu apa sih? Kapan kita pakai atas, kapan kita pakai bawah? itu sama kayak yang Z seperti tadi.
Kalau yang bawah itu yang lebih. Ya, lebih dari 3. Kalau ini yang kurang ya. Jadi kalau karena pertanyaannya lebih pakainya ini. Oh iya, kalian mau lebih. Hasilnya adalah beneran X. Wow, amazing. Thank you atas note-nya. Ini jawabannya. Ye, selesai. Yeay. Besok nggak usah belajar. Yas, aku mau nanya. Apa? Yang Z-score tadi, itu kan misalnya kayak di soal yang tadi, soal nomor berapa tadi yang ada 13 juta itu. Nah, itu kan cara nyarinya itu kan yang plus dikurangin sama yang minus. Heeh. Nah, bisa nggak kalau ada suatu waktu di mana kita itu nambahin dua-duanya, jadi bukan kayak di minus, atau semua itu pasti yang besar akan dikurangin sama yang kecil? Kalau nambah mungkin bisa ya, Sam. Kayak gini. Tergantung soalnya ya. Misal kita dapat kayak gini, kan minus nih. Z-score, Z-score plus. Ditanyain berapa kurang dari 13 juta dan berapa yang lebih dari 17 juta. Jadi kan daerahnya sini nih. Iya. Nah, berarti kita plus-plusin. Ya, kalau minus kan dia di sini. Ini kurangin ini di sini. Jadi gitu bisa sih kalau mau nambah kayak gini. Kalau misalnya kita mau nyari yang area yang pojok kanan, itu gimana caranya? Tadi lebih dari 17 juta itu. Oh, jadi itu lebih dari 17 juta itu. Oh, gitu. Langsung di sini. Langsung ketahuan kan. Oh, iya. Oke, thank you Ilyas. Oke. Ada lagi nggak teman? Standing party. Besok lagi. Jangan mau datang nikahan Gista kayak. Makasih Mas Yas. Makasih Yopan, terima kasih semua. Iya, makasih lo ya, sumpah. Kayaknya aku datang tentir kamu